Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua ya, teman-teman dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya ya di kesempatan ini ya. Saya berbagi kepada teman-teman yang masih pemula ya. Harap disimak ya teman-teman, jangan di skip agar bisa dimengerti dan dipahami ya penjelasan saya. Nah, di sini ya saya punya power speaker advance ya, ini ya, ini saya jelaskan secara detail ya, jangan di skip ya. Ini advance speaker yang 12 in ya. Speakernya ada di tempat lain ya, ini saya bawa powernya saja ya. Oke, ini kerusakannya ya yang diakibatkan, maksudnya yang disebabkan ya. Katanya itu dikasih tegangan 24 volt ya. Sebenarnya di sini memang ada tulisannya ya, DC 12 sampai 24 ya. Katanya itu dikasih tegangan 24 volt DC dari aki. Ini dipakai di mobil ya sama yang punya ya. Oke, di sini masalahnya adalah IC powernya terbakar ya teman-teman. Nah ini kan rangkaiannya SMD ya teman-teman. Semuanya SMD ya. Resistornya, transistornya, kapasitornya, ada elko-nya yang biasa ya. Jadi di sini komponennya banyak yang SMD ya. Jalur-jalur PCB-nya teman-teman tahu sendiri ya, kalau PCB pakai komponen SMD itu seperti apa jalurnya. Sangat sulit dibaca ya, sangat sulit ditelusuri jalurnya kemana-kemana ya. Jadi ya, jika IC powernya mati atau tidak berfungsi ya, ini kebakar ya. Jadi tidak ada seri IC-nya yang bisa dibaca ya, di PCB-nya pun tidak ada seri IC-nya berapa ya, dan tempat pin IC-nya pun sudah rusak ya, di PCB-nya sudah rusak. Jadi kita tidak mungkin bisa mendapatkan, maksudnya sangat sulit ya mendapatkan IC-nya, sedangkan kita tidak tahu lagi serinya berapa, dan pasangnya pun sangat sulit di sini ya, karena PCB-nya sudah rusak di bagian IC powernya ya. Jadi di sini kan yang rusak itu IC powernya ya. Jadi yang lain masih bagus ya, seperti tone control atau MP3-nya ya, Bluetooth-nya ya. Jadi di sini kita rombak pakai power lain ya, atau modifikasi power menggunakan power lain, tetapi tone control dan MP3-nya masih digunakan ya. Nah oke, di sini saya menggunakan ini driver 506 ya. Saya kasih transistornya satu set Toshiba ya. Nah ini inverter ya teman-teman. Inverter ini fungsinya untuk ini ya teman, mengubah 12 volt DC menjadi di sini ada 3 pilihan ya. 18 volt DC CT, 24 volt DC CT, sama 32 ya. Di sini saya pakai yang 24 volt DC CT ya, karena untuk menyuplai powernya ya. Jadi fungsi inverter ini untuk supply power ini ya, 506 ini ya. Jika teman-teman ada power yang non CT, jadi tidak perlu pakai inverter lagi ya. Punya power, misalkan punya power non CT yang input tegangannya 12 volt DC ya, jadi tidak perlu pakai inverter. Ini saya pakai inverter karena saya pakai drivernya 506 ya teman-teman.
Oke, jadi pastikan power ini normal ya, bisa bunyi ya. Dan untuk input menuju powernya kasih potensio ya teman-teman. Nah, agar tidak maksudnya agar kita bisa ngatur kekuatan input masuknya ya di sini. Kalau kita loss kan pakai ini dia dengung dan juga sekali jeduknya itu kencang ya teman-teman. Tidak bisa kita pelankan gitu maksudnya. Nah, jadi untuk input inverter ya, ambil di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya. Karena ini kan untuk di mobil ya. Jadi input inverternya ini 12 volt ya teman. Kalau kita ambil di sini keluarnya 32 ya. Maksudnya 28 ya. Saya ukur tadi ya 28. Jadi kita ambil di sini saja. Kalau kita ambil di sini bisa rusak inverternya ya teman. Jadi ya tergantung situasi yang dialami ya teman. Jadi untuk input tegangan inverternya. Jadi kalau untuk input ini kan terpisah ya teman. Ini PSU nya ya. Jika kita pakai AC maksudnya dari PLN ya di sini ya. Di sini masuknya keluarnya ini kan ada bloknya ya. Ini jika kita nyolok pakai PLN ya. Jadi masuknya ke sini berubah jadi DC ya. Nah, di sini keluarnya 28. Jadi setelah dirombak ini ya yang punya saya ini ya. Ini punya orang ya teman, bukan punya saya, maksudnya yang saya pegang ini ya. Tidak bisa lagi pakai AC 20 volt ya, karena di sini tidak saya pasang di sini. Ini kan outputnya. Ini saya pasang tegangannya di sini langsung di soket ini ya. Oke. Jadi kenapa tidak pakai di sini? Karena pengaruh inverternya tadi ya. Oke, di sini saya berbagi buat teman-teman cara mencari maksudnya output dari tone control ini ya. Nah, ini kan SMD ya, teman. Jadi caranya saya bagikan di sini ya. Ini tutorial langka ya, teman. Harap disimak ya. Oke, jadi teman-teman untuk mencari output tone controlnya ya langkah pertama yaitu bikin seperti ini ya. Nah, ini ya, pastikan powernya bagus ya. Dan untuk ground menuju powernya ya, itu disolder di minnya elko ya, kaki minnya elko ya, atau pin minnya elko ya. Ini nanti ini untuk inputnya menuju power ini ya, yang dihambat pakai potensio ya. Jadi cara nyarinya itu seperti ini ya teman. Oke, kita dekatkan kameranya ya. Baiklah teman-teman, kameranya sudah didekatkan ya agar lebih bisa mengerti. Jadi cara mencarinya itu langkahnya seperti ini, lanjutannya ya. Sediakan MP3 seperti ini ya. Ini ya, seperti ini. Pastikan musiknya jalan ya. Jadi fungsi yang ini ya untuk kita bisa melihat kalau musiknya sedang berputar ya, sedang jalan ya. Kalau kita di sini kan tidak ada tanda-tandanya ya, musiknya jalan atau tidak ya. Jadi saya gunakan ini ya. Nah, ini kita colok ini ya. Ini output dari MP3 ini ya. Ya, saya colok di sini ya. Oke ya. Oke, kita colok ya. Nah, jadi sebelumnya itu kita pahami dulu ya. Ini kita cari IC 4558 ya. Nah, IC-nya kalau yang ini ya, ini di sini ya IC-nya. Nah, kita dekatkan ya, teman-teman. Nah, ini. Ini saya untuk tegangannya pakai adaptor ya, teman-teman. Adaptor 12 volt 20 ampere ya, power supply ya. Bukan adaptor, oke. Nah, kita cari IC 4558 ya. Oke, di sini diperhatikan ya, teman-teman. Nah, ini IC-nya yang 4558 adalah ini ya, ini ya, teman-teman, ini ya.
Ini kan ada titiknya ya teman. Titik ini adalah menandakan pin 1 ya. Ini pin 1 ya yang saya tunjuk pakai pinset ini ya. Yang ini adalah pin 2 ya. Oke. Jadi kita pahami dulu pin-pin IC-nya ya. Jadi untuk pin 1 yang ini ya teman. Yang ini pin 1 adalah output out 1 ya. Ini ya. Dan ini pin 2 adalah in 1 ya. Pin nomor 3 adalah in 1 plus ya. Yang pin nomor 2 in 1 min ya. Yang nomor 4 adalah ini ya, pin nomor 4 adalah groundnya ya, groundnya IC ya, diperhatikan ya teman. Nah ini. Dan nomor 5 ya, ini ya, yang ini. Yang ini ya, yang kanan paling bawah adalah in 2 plus. Oke ya teman. Nah, yang nomor 6 adalah in 2 min ya. Nomor 7 adalah out 2 ya, out 2 ya. Oke, jadi outnya ada 2 ya. Nomor 1 out 1, nomor pin 7 adalah out 2 ya. Dan pin 8 adalah tegangan IC-nya ya. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan pin dari IC 4558 ya. Ini IC tone controlnya. Oke, kita colok tegangannya ya. Kita kasih tegangan ya. Nah, kita kasih tegangan ya. Oh, ini saya colok ya. Nah, oke. Nah, ini ya inputnya saya sentuh ya. Nah, itu input powernya ya. Jadi musiknya jalan ya. Nah, kita cari output powernya. Maksudnya output tone controlnya seperti ini ya. Sambil ini ditekan ya teman-teman. Ini kan pengganti mode ya. Ini mana ya? Nah ini yang ini ya. Kita tekan, ditekan, ditahan ya untuk gantiin modenya ya. Mencari mode line ini ya. Ini kan line yang pakai RCA, ini line ya. Kita cari mode line ya. Jadi output tone controlnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini kita cari resistor ya, resistor SMD ini. Saya kasih tahu ya model atau bentuk resistor SMD itu seperti ini. Kalau yang kuning-kuning ini ya, adalah kapasitornya ya. Ini ya, mana ini, susah ya, ini kecil sekali. Yang kuning-kuning ini adalah resistornya ya. Sedangkan yang hitam yang kecil-kecil ini adalah maksudnya yang kuning-kuning ini adalah kapasitor ya, ada kodenya C ya, ini kapasitor. Dan ini adalah yang hitam paling kecil ini ya teman-teman, ini adalah resistor ya. Nah, ini ada juga resistor ya teman-teman. Nah ini, di sini ada R ya, R. Ini resistor ya. Yang hitam ada kode di badannya itu, di bodinya itu ya. Ini resistor. Nah ini resistor juga ya. Nah ini teman-teman, input ini seperti ini ya. Ini kan kecil ya, jadi saya seperti ini. Kita colok di sini, tempelkan di ujung resistornya. Nah sambil kita pilih modenya ya. Musiknya kan jalan ya, kita tekan ya. Oh belum, itu radio. Belum ya. Radio teman-teman. My email. Nah itu. Jadi sambil ditempelkan ini ke sini ya teman-teman. Kita putar-putar ya tone controlnya, apa berfungsi atau tidak ya. Untuk memastikan berfungsi ya, saya kecilkan bassnya ya. Saya naikkan, buka
potensio bagian high-nya ya. Teman-teman dengarkan ya. Nah, yang jelas tanda ini berfungsi ya. Kita kecil volumenya. Ini saya kecil volumenya. Oke, kita kecil semua ya. Tidak bunyi ya. Nah, tidak bunyi kan. Saya naikkan volumenya ya. Ini. Saya putar volumenya. Nah, saya naikkan bassnya ya. Kita kecil dikit volumenya karena hari malam ya. Nah, jadi kalau sudah ketemu output dari tone control, kita tinggal rapikan saja ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe jangan subscribe lagi. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.